Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Aziza, NIM 21425000103, ingin menjelaskan materi seputar ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Farzal Usman, NIM 21425000301. Halo, perkenalkan nama saya Asveni Kristi Sinaga, NIM 21425000475 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur. Saya ingin menjelaskan tentang materi mata kuliah ilmu hukum, yaitu materi pertemuan pertama, pengertian ilmu hukum. Saya akan membahas materi seputar ilmu hukum, yang mana ilmu hukum berasal dari bahasa Inggris Science of Law, adalah cabang ilmu tentang hukum. Beberapa hukum memberikan definisi mengenai pengertian dari ilmu hukum, antara lain, Krisen berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dalam bahasa Inggris, ia disebut dengan jurisprudence. Masalahnya luas sekali sehingga batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga tentang filsafatnya, perkembangan dari masa lalu sampai sekarang, serta fungsi hukum pada masa tingkat peradaban umat manusia. Jadi ilmu hukum ini tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Dengan demikian, dengan singkat dapat dikatakan bahwa subjek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Hukum dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. Nah, Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum ini dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus atau juris, yang artinya hukum atau hak. Prudence ini berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Ilmu hukum disebut juga ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia sebagai sanksi-sanksi yang dikenakan oleh penguasa. Sebenarnya yang dipelajari bukan hanya kaidah-kaidahnya, akan tetapi dipelajari pula bagaimana berlakunya kaidah itu sampai sejauh mana dianut oleh manusia dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, yang dipelajari adalah hukum sebagai kaidah di satu pihak dan sebagai gejala sosial di pihak lain. Demikian pula, ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari segi hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Di sini saya akan menjelaskan perihal objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum di sini adalah hukum dalam artian yang luas, yang dari sudut pandang Hugo Sinzheimer mencakup hukum normatif, hukum ideal, dan hukum kenyataan. Dari sudut ini, objek dari ilmu hukum mencakup yang pertama, peraturan-peraturan tertulis yang berlaku yang dibuat oleh badan-badan yang berwenang membuat peraturan, yaitu ius constitutum, hukum yang telah dibentuk. Yang kedua ada bentuk-bentuk ideal dari hukum yang diharapkan berlaku di kemudian hari, atau ius constituendum, hukum yang masih akan dibentuk. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Peran dan fungsi ilmu hukum. Yang pertama, memperkenalkan atau memberikan introduksi mengenai segala permasalahan yang berhubungan dengan hukum, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Yang kedua, akan memperoleh gambaran mengenai suatu keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk daripada hukum dengan segala bentuk dan manifestasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Yang kelima, ilmu hukum merupakan dasar dalam rangka studi hukum, sehingga sudah tepat apabila ilmu hukum disebut sebagai basic part dalam mempelajari hukum. Nah, sekarang kita ke pembahasan ruang lingkup dan kedudukan ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. Nah, ilmu hukum ini termasuk dalam golongan ilmu sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, ditinjau dari segi ilmu sosial, ilmu hukum ini adalah ilmu sosial yang objek penelitiannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan.
Nah, ditinjau dari segi disiplin hukum, maka ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan filsafat hukum dan politik hukum. Tujuan dan manfaat mempelajari ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum itu sendiri adalah untuk dapat menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud dari tujuan serta bagian-bagian penting dalam hukum, serta hubungan antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum lainnya. Adapun kegunaan mempelajarinya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum. Ilmu hukum mempunyai tujuan untuk mengantar para mahasiswa untuk mempelajari hukum secara umum dan memberikan pandangan tentang apa saja yang menjadi dasar isi dari ilmu yang akan dipelajari. Hal ini mempunyai arti bahwa ilmu hukum mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam rangka mempelajari hukum-hukum lainnya. Dengan menguasai ilmu hukum, maka tidak akan dijumpai kegagalan dan kesulitan dalam memahami hukum di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas metode pendekatan dalam mempelajari ilmu hukum. Yang pertama, metode idealis. Metode idealis adalah metode yang berpangkal dari suatu pandangan bahwa hukum itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Metode ini senantiasa mempertanyakan dan menguji keberadaan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai dasar dari tujuan hukum. Yang kedua, metode normatif idealis. Metode ini memandang hukum sebagai sistem aturan yang abstrak. Hukum dilihat sebagai institusi yang benar-benar otonom, dibicarakan sebagai subjek tersendiri dan terlepas dari pengaruh lain. Yang ketiga, metode sosiologi. Metode yang berasumsi dari pandangan bahwa hukum merupakan instrumen untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum dipandang sebagai fenomena sosial, sedangkan faktor kemasyarakatan mempengaruhi pembentukan, perkembangan, realita, serta efektivitas hukum dalam gerak kehidupan masyarakat. Yang keempat, metode historis. Metode ini mempelajari hukum berdasarkan sejarah hukum itu sendiri. Hukum dianalisis dari kajian bagaimana perkembangan hukum dan peranatanya yang pernah berlaku pada masa lampau, serta bagaimana perbedaannya dengan hukum pada masa kini. Yang kelima, metode sistematis. Metode ini mempelajari hukum dengan memandang sebagai suatu sistem yang membawahi sub-subsistem seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, hukum tata negara, dan sebagainya sebagai suatu sistem yang saling terkait. Dan terakhir ada metode komparatif, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu negara tertentu dengan tata hukum yang berlaku di negara lain, baik hukum pada masa lalu maupun hukum yang berlaku pada masa kini. Berdasarkan pendekatan metode komparatif atau perbandingan, diketahui perbedaan dan persamaan hukum yang berlaku pada negara-negara yang dikaji. Sekian penjelasan materi ilmu hukum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budi luhur.